An Tafel of Stelen, kami dari kelompok 4 akan berbicara sedikit tentang pamflet yang kita pilih. Isi pamflet tersebut menceritakan tentang pemerintah yang menyita sebuah karya yang berjudul Als ik een Nederland was. Tokoh yang membuat karya tersebut merupakan tokoh yang cukup terpandang, yaitu Suwardi Suryaningrat alias Ki Hajar Dewantara. Bagaimana kelanjutannya? Simak teman-teman saya. Jadi kita akan membahas terlebih dahulu kenapa Suhardi Suryaningrat menulis pamflet Als ik Nederlander was. Jadi saat itu, Belanda ingin merayakan pesta besar-besaran 100 tahun kemerdekaan mereka dari penjajahan Prancis. Dan pesta ini ingin mereka adakan di tanah Hindia Belanda. Hal ini pun membuat banyak orang pribumi heran dan marah. Kenapa mereka merayakan kemerdekaan bangsa mereka di lahan Hindia Belanda yang jelas-jelas statusnya masih berupa tanah jajahan? Orang pribumi termasuk tokoh-tokoh masyarakat seperti Suwardi Suryaningrat semakin marah ketika pemerintah juga meminta pungutan dana untuk perayaan mereka. Oleh karena inilah, Suwardi Suryaningrat menulis pamflet Als ik Nederlander was. Pamflet ini isinya berupa sindiran. Andai ia adalah orang Belanda, ia akan malu merayakan kemerdekaan bangsanya di tanah yang masih dijajah. Pamflet ini pun pada akhirnya diterbitkan oleh Komite Bumiputra dan juga disebarluaskan oleh Surat Kabar di Express. Surat Kabar di Express ini merupakan surat kabar yang juga mewadahi kritikan-kritikan terhadap pemerintah kolonial. Hingga penyebaran ini pun mencapai pemerintah kolonial. Dan pada tanggal 20 Juli 1913, dari pihak kejaksaan menyita pamflet ini dan memusnahkannya. Surat kabar diterbitkan oleh Komite Bumiputra yang diketuai oleh Cipto Mangunkusumo sebagai ketua dalam bentuk oplah, yaitu jumlah cetakan dalam berjumlah lebih dari 5.000 eksemplar. Surat kabar dicetak dalam bahasa Belanda dan bahasa Melayu, beserta pamflet ini dicetak di percetakan De Eerste Bandungse Publicatie Maatschappij. Baik, selanjutnya kita akan secara singkat membahas tentang Raden Mas Suwardi Suryaningrat atau yang biasa kita kenal sebagai Ki Hajar Dewantara. Beliau mendirikan Indonesia Pers Bureau pada tahun 1913 ketika beliau diasingkan ke Belanda. Biro Pers Indonesia merupakan kantor berita pertama yang didirikan oleh seorang bumiputra. Saat kembali ke Hindia Belanda pada tahun 1919, beliau terus mengembangkan teknik pengajaran yang terinspirasi oleh gagasan-gagasan yang sebelumnya pernah ia temui di Belanda, seperti gagasan Maria Montessori. Kemudian, pada tahun 1922, Raden Mas Suwardi Suryaningrat mendirikan Taman Siswa dan beliau mengganti namanya menjadi Ki Hajar Dewantara dan meninggalkan gelar kebangsawanannya Raden Mas. Kemudian nantinya Ki Hajar Dewantara diangkat menjadi Menteri Pendidikan pertama di Indonesia dan hari ulang tahunnya 2 Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional di Indonesia. Selanjutnya adalah aspek-aspek yang terdapat dari pamflet yang kita bahas. Aspek yang pertama adalah aspek media massa yang terlihat pada pemanfaatan pers untuk menyuarakan kritik. Hal ini dimanfaatkan oleh pamflet karangan Suwardi Suryaningrat yang dicetak dan disebarluaskan lewat surat kabar. Kemudian terdapat aspek politik yang terlihat ketika pamflet yang ditulis berisi kritikan dan sindiran kepada pemerintah kolonial dan pemerintah kolonial yang mengendalikan pers. Kemudian terdapat aspek sosial budaya yang memperlihatkan pemerintah kolonial mengadakan pesta kemerdekaannya di tanah Hindia Belanda yang merupakan tanah jajahannya dan meminta pungutan dana sehingga terlihat ketimpangan sosial dari kejadian tersebut.
Kesimpulan dari materi yang kita bahas kali ini adalah pamflet Als ik eens Nederlander was berisi sindiran tajam dan kritik terhadap pemerintah kolonial Belanda yang dianggap kontradiktif, yaitu merayakan kemerdekaan Belanda di tanah jajahannya di Hindia Belanda. Kemudian, karena dianggap berbahaya dan mengancam keterlibatan masyarakat, pamflet Als ik eens Nederlander was disita dan Suwardi Suryaningrat ditangkap. Atas permintaan Suwardi Suryaningrat, beliau dibuang ke Pulau Bangka. Namun, setelah ada protes dari Ernest Douwes Dekker dan Cipto Mangunkusumo, akhirnya ketiganya diasingkan ke Belanda pada tahun 1913. Demikian yang dapat kita sampaikan. Terima kasih.